Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Aprilia, NIM 343022000086, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal untuk memenuhi tugas UTS Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Yunitasari SPD MPD. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dumila Ayunintias, Misniarti, dan Marisha Rehan pada tahun 2018 membahas tentang kesehatan mental dengan judul penelitian yaitu Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya. Masalah yang melatar belakangi penelitian ini yaitu adanya sekitar 450 juta orang menderita gangguan mental dan perilaku di seluruh dunia, terbanyak di India yaitu 4,5%. 1 dari 4 orang menderita 1 atau lebih gangguan mental selama masa hidup mereka. Gangguan mental jika tidak ditangani dengan tepat akan bertambah parah dan akhirnya dapat membebani keluarga, masyarakat, serta pemerintah. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bentuk dan penanganan gangguan mental. Untuk mencapai sebuah temuan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu analisis deskriptif eksploratif melalui tinjauan literatur dan kajian data sekunder. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan sebuah temuan bahwa dari kajian data Riskesdes 2013 diketahui prevalensi gangguan mental berat pada penduduk Indonesia yaitu 1,7%, terbanyak di Yogyakarta, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Adapun gangguan mental emosional dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan sekitar 6%, hingga saat ini masih terdapat stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan gangguan mental di Indonesia, sehingga mengalami penanganan serta perlakuan salah seperti pemasungan. Oleh karena itu, strategi yang optimal perlu dilakukan bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Kesehatan mental dengan ditingkatkan dengan intervensi kesehatan masyarakat yang efektif. Paradigma dalam gerakan kesehatan mental yang lebih mengedepankan pada aspek pencegahan serta peran komunitas membantu optimalisasi fungsi mental individu. Tentunya penelitian ini memiliki celah untuk dibahas oleh peneliti selanjutnya, seperti hal yang belum diteliti, misalnya memberikan solusi dari adanya permasalahan yang ada pada bagian simpulan dan saran. Solusi dari peneliti diperlukan sebagai bentuk penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aloysius Suryanto dan Xavier Nada tahun 2021 membahas tentang kesehatan mental dengan judul penelitian yaitu Analisis Kesehatan Mental Mahasiswa Perguruan Tinggi pada awal terjangkitnya COVID-19 di Indonesia. Masalah yang melatar belakangi penelitian ini yaitu mahasiswa yang berada pada batasan remaja akhir dan dewasa awal, di mana masa ini merupakan masa kondisi mental yang tidak stabil diiringi dengan konflik dan tuntutan serta perubahan suasana hati. Apabila individu yang mengalami masa tersebut tidak dapat mengontrol hal-hal yang terjadi, maka dapat menimbulkan masalah kesehatan mental yang akan mempengaruhi kesehatannya secara keseluruhan. Selain itu, banyak dampak-dampak lain akibat terganggunya kesehatan mental, sehingga penelitian ini memiliki tujuan yaitu pentingnya mengkaji lebih jauh mengenai kesehatan mental mahasiswa perguruan tinggi X pada awal terjangkitnya COVID-19 di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai temuan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu data primer yang didapatkan melalui survei kepada mahasiswa perguruan tinggi X dan analisis inferensi yang dilakukan
adalah analisis regresi logistik ordinal. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan sebuah temuan bahwa sebanyak 46% mahasiswa perguruan tinggi X memiliki status kesehatan mental yang buruk. Dari 10 variabel penjelas, terdapat 4 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa perguruan tinggi X tahun akademik 2019-2020, yaitu jenis kelamin, dukungan sosial, ketergantungan smartphone, dan pendapatan. Tentunya penelitian ini memiliki celah untuk dibahas oleh peneliti selanjutnya, seperti hal yang belum diteliti, misalnya peneliti tidak melakukan penelitian pada pihak sekolah maupun keluarga terkait bentuk penanganan kesehatan pada saat COVID pada mahasiswa di perguruan tinggi X. Hal tersebut perlu dilakukan agar bisa dijadikan sebagai bentuk pembahasan secara mendalam dan penulis dapat mengetahui kekurangan apa saja atau bentuk pembenahan upaya perlindungan kesehatan pada mahasiswa di perguruan tinggi X. Jurnal yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Angga Eko Prastyo tahun 2021 membahas tentang kesehatan mental dengan judul penelitian yaitu Analisis Edukasi Mental Health Awareness sebagai upaya merawat kesehatan mental remaja di masa pandemi. Masalah yang melatar belakangi penelitian ini yaitu adanya masa pandemi yang menjadikan segala sesuatu kegiatan menjadi terhambat, seperti bekerja, bersekolah, berlibur, dan lainnya yang tentunya akan berdampak terhadap kesehatan mental setiap individu, terutama kepada kesehatan mental remaja. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak buruk. Sementara itu, masih minim sekali edukasi mengenai mental health awareness terhadap remaja yang telah terdampak pandemi ini serta kurangnya perhatian mengenai pentingnya kesehatan mental. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai upaya untuk merawat kesehatan mental remaja di masa pandemi. Untuk mencapai sebuah temuan, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur atau kajian pustaka. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan sebuah temuan bahwa edukasi mengenai mental health awareness terhadap mampu menjaga serta merawat kesehatan mental di masa pandemi seperti ini. Dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan secara langsung ataupun secara online, dengan begitu remaja akan lebih mampu memahami mengenai bagaimana cara merawat kesehatan mental. Tentunya penelitian ini memiliki celah untuk dibahas oleh peneliti selanjutnya, seperti hal yang belum diteliti, misalnya peneliti tidak memberi edukasi juga kepada orang tua tentang pentingnya menjaga kesehatan mental anak di masa pandemi seperti ini. Padahal orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam kesehatan mental anak. Sekian review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.